salah satu produk ya Bu. Ini ada lampu. Kalau misalnya Bapak Ibu di rumah, saya kan nggak punya lampu Bu Mini, terus pakai apa? Ini namanya artificial lighting namanya. Jadi ini sesuatu yang disetting di studio. Biasanya seperti ini. Tapi kalau mau pakai yang available lighting, itu adalah cahaya matahari langsung. Itu namanya available lighting. Oke, nanti pulang ngomong sama suaminya, aku tahu saya ini lighting. Terus si bapak ngomong, ya parah. Pas loh Pak, kalau misalnya ada cahaya matahari di sini, bapak nenek, yo mana? Enggak ya Bu, bercanda ya Bapak Ibu. Oke. Intinya fotografi atau dunia dari fotografi itu kita adalah melukis dengan cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa menggabungkan unsur yang mau kita foto. Intinya seperti itu. Jadi harus pintar membaca cahaya. Cahayanya misalnya contoh Bu Mini, kalau misalnya di rumah cahayanya datangnya dari mana? Dari jendela, dari pintu. Oke? Itu sumber cahaya. Oke? Jadi kalau misalnya berarti ceritanya saya kan belum pernah nih ke rumahnya Bapak Ibu ya, misalnya contoh jendelanya ada di kiri Bu Mini, ya udah nanti fotonya di samping jendela. Oke, itu sumber cahayanya soalnya. Oke. Tapi kalau misalnya saya nggak punya jendela Bu Mini, pakainya pakai misal contoh nggak punya jendela, saya pakainya pintu, ya udah pakai pintu. Asal yang lewat-lewat dikasih tahu, nggak boleh lewat dulu, mau difoto dulu misalnya contoh ya. Itu namanya available lighting. Jadi cahaya langsung yang bisa jatuh ke produknya Bapak Ibu. Jadi harus ada unsur cahayanya. Tapi kalau wes petang gimana Bu Mini? Ya udah nggak usah foto produk kalau kayak gitu. Ayo mati lampu kok, nggak ada cahayanya kok, apa yang mau diliatin? Coba kalau foto wajahnya Ibu mau difoto, nggak ada cahayanya, itu gimana? Nanti susah ya, nggak kelihatan. Wujudnya cahaya, wujudnya tidak terlihat. Oke? Jadi kalau misalnya nggak punya jendela, nggak punya pintu Bu Mini, ya udah sekalian nggak punya produk, jadi ya tuh Bu, mana tunggu, ya Bu. Nanti kalau nggak punya produk ya berarti datang ke rumahnya Bu Mini. Bu Mini, saya minta tolong dong fotoin produk saya, boleh nggak Bu Mini? Ya, cek gitu. Ada sesuatu yang murah dan mudah yang saya tawarkan ya. Nanti datang ke rumah saya, hubungi nomor telepon saya. Bu Mini kapan ya ada waktunya? Saya boleh dong berkenan datang ke sana kalau Bu Mini lagi nggak ngajar, nggak sibuk. Jadi harus juga pakai kesopanan ya Bapak Ibu. Jangan cuma gara-gara saya free, terus saya gratisin fotonya, terus Bu Mini besok pokoknya saya mau difoto. Udah kayak zaman kolonial. Jadi yang penting intinya harus tahu kapan slownya saya, ya memang harus WA. Bu Mini kapan ada slownya, waktunya, apakah berkenan saya mau foto produk saya. Karena apa? Karena waktu kita ini kan di sini terbatas Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin semua kemauannya Bapak Ibu saya bisa semua tampung gitu tuh kan nggak bisa toh. Jadi ya harus bertahap. Oke? Gitu ya. Yang penting Bapak Ibu punya gambaran. Kalau di sini ini namanya background, ini namanya lighting. Lightingnya ini namanya langsung namanya continuous light. Oke? Jadi kalau yang ini namanya alas foto, ini namanya bisa reflektor. Yang jatuh cahayanya ke sini, ke produk, nanti bisa mantul ke sini. Misalnya contoh semua Bapak Ibu mau bikin dark mode. Dark mode itu kan dia dimensinya lebih dalam, disesuaikan dengan produknya Bapak Ibu. Tidak semua konsep yang hari ini saya pakai cocok dengan produknya Bapak Ibu. Oke? Jadi beda produk, beda konsep. Beda produk, beda cara. Oke? Tidak bisa kita bilang bahwa terus idenya dari mana Bu Mini? Banyak, ide itu banyak. Di googling ada, di Pinterest ada, di konsep-konsep yang biasanya Bapak Ibu mungkin lewat-lewat di media sosial. Misalnya contoh, ada keripik, ya udah yang lewat iklannya keripik. Gimana sih caranya foto keripik yang baik? Itu jadikan referensi. Oke? Jadikan ide, konsep gitu dalam produknya Bapak Ibu.
Jadi, kalau ini biasanya karena sekarang sudah mendekati yang namanya hantaran, hampers, bulan Ramadan, saya biasanya pakai seperti ini untuk foto. Misalnya contoh, ibu bisa kolaborasi nanti, siapa yang punya ini tadi? Ibu ya Bu. Nah, ibu bisa kolaborasi dengan UKM yang punya misalnya bambu, yang punya ini. Nah, itu kan salah satu strategi promosinya kita. Ibu jadinya harus berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki packaging. Packaging ibu kayak gini nggak apa-apa. Kan saya nggak minta rubah packaging ibu, tapi saya menambahkan unsur. Okay? Kalau misalnya unsurnya kayak gini, misalnya contoh, ini ibu naikin jadi berapa? Jadi ibu hitung harganya berapa, nanti tinggal dikasih pita di sini. Jadi hantaran, ya orang J. Jadi orang yang menerima pun kan juga senang. Oh, ada hadiahnya, ada tasnya. J. Siap ibu, gimana bu? Waduh, gimana? Bentar ya kak ya. Apa itu? Kalau pemasaran caranya begini kan sudah bagus kak. J. Tanya dulu ya kak ya. Boleh. Ibu Mimi, jangan kakak dong. Saya sudah kakak-kakak. Oh iya, oke. Bagus bu. Nanti ya apa bisa shop. Oh shop, oh oke. Tapi itu bukan ibu yang bikin. Ibu yang setorin. Cara pemasarannya gini ya, itu menawarkan sama. Oh iya kan. betul, betul itu. Sangat betul. Itu berarti ibu nggak effort, nggak ini. Nah ini contohnya lagi, misalnya ibu tadi bagus nih. Kenapa? Karena sudah punya media untuk berpromosi. Jadi orang yang memasarkan produk ibu atau yang punya fashionnya ibu, dia udah lengkap toolsnya semua. Jadi ibu tinggal memasarkan produk itu. Itu kan bu, ada fotonya langsung. Nah misalnya contoh, monggo bu silahkan duduk. Itu bagus banget bu, bisa membantu memasarkan produk ibu tanpa ibu sulit lagi mikirin konsep dan lain-lain. Nah itu sebenarnya fungsinya saya sebagai fotografer, berkonsep. Jadi kalau ibu tadi yang punya PY, ini tadi saya tambahkan unsurnya pakai seperti ini. Kenapa? Nanti besok ibu misalnya contoh cari grosiran. Kamu mau nggak grosir sama aku, nanti dapat hadiah ini loh. Nanti tak kasih misalnya bedain harga 5.000 sampai 10.000. Tapi kamu harus ngambil 10 paket. Ya kan lumayan. Bisa banget. Jadi menyesuaikan dengan hantaran, yaitu hampers. Kalau sekarang itu terkenalnya hantaran di bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan yaitu Idul Fitri, itu namanya kan hampers. Hampers itu adalah hantaran, packaging, kemasan. Cantik ya bu kalau begini ya. Tapi kalau cuma begini tadi kan harganya beda. Oke? Sama kayak es teh sama ice tea. Ya, kalau es teh itu 3.000, kalau ice tea itu 15.000. Oke? Terus kalau ada leci tea jadi 25.000. Oke? Padahal cuma ditambahin 1 leci tea sama 1 daun mint. Oke? Berarti kita harus menambahkan unsur supaya mempercantik. Jadi orang yang menerima produk kita akhirnya tahu bahwa oh oke, sekarang ada ininya ya, sekarang ada tasnya ya. Kan kalau saya yang foto beda. Jangan difoto. Nanti bu ada jamnya nanti kalau foto. Saya itu udah capek ya di foto juga. Saya mau foto saja lah. Ya ini nanti saya buat, tapi kita tadi nggak lupa ya, karena nanti beli di Jolly atau beli di toko-toko kita dan lain-lain itu tuh biasanya kan ada tuh yang tulisannya langsung selamat hari raya Idul Fitri. Kitanya langsung beli bu, nggak usah bikin bu. Nah gitu. Caranya seperti ini. Caranya intinya mempercantik kemasannya supaya bagus. Tapi ingat, harus pinter memadu-madankan supaya tidak terlihat berlebihan, tapi tetap estetik, tetap cantik gitu ya. Mata kita itu harus proporsional untuk melihat sesuatu. Oke? Intinya oh ini elegan, ini bagus, ini cukup oke untuk dipasangkan. Oke? Itu oke. Nanti ada saatnya kalau fotonya sama saya. Oke, mas pinjam dong ibu, ada handphone, maaf.
bisa foto ke depan? Masih bisa? Oke, ibu foto, deketin, Oke, bentar. Bapak Ibu, kalau fotonya pakai handphone ini nggak apa-apa karena memang saya nggak harus pakai kamera. Kalau saya pakai kamera, oke? Nanti kalau Bapak Ibu pakai kamera nanti bisa buat ruko 1 Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah. Jadi yang ada saja yang dipakai, oke? Jadi kalau belum pakai ini, ini continuous light. Jadi dia membantu mengarahkan cahaya untuk supaya ini lebih gampang. Jadi kita kan di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan kita gampang dapat cahayanya. Kalau ini kan di setting. Jadi ini sebelum dipakai dilap dulu. Pakai hijab boleh. Ya Bu, saya pinjam. Nah, kenapa? Karena pada saat kita pakai seperti ini biasanya berkeringat. Jadi di sininya ngembun. Akhirnya kalau kita foto, akhirnya tidak detail, blur. Oke? Oke, jadi yang depan itu pakai hijab, dilap, oke? Terus yang di belakang ini juga dilap kameranya, oke? Sebelum digunakan untuk fotografi. Oke? Kalau yang seperti ini posisinya potret, kalau yang seperti ini posisinya landscape. Oke? Kalau foto produk cocoknya apa Bu Mini? Potret lebih bagus. Kalau pemandangan biasanya begini. Oke? Kenapa? Karena pemandangan itu lebih luas yang mau dilihat. Oke? Tapi kalau foto produk, potret saja cukup. Lebih estetik, lebih on positioning, poinnya juga lebih bagus. Point of interestnya juga lebih bagus. Oke? Gitu? Nanti di rumah nanti belajar ya bahasa-bahasa kayak gitu ya. Nanti ngomong sama suami ya. Nanti embuh kata suami. Ayo Bu, sini Bu, ajarin Bu, ini deketin kanan. Nah, ini. Nanti ini kan ada ininya Ibu, nah lihatin seperti ini. Supaya ininya kelihatan, produknya Ibu kelihatan, tapi namanya Ibu juga kelihatan. Oke, itu penting. Jadi Ibu deketin produknya, pegang dulu, posisinya dulu. Oke, nanti baru diklik, baru kita good action. Oke, turunin dikit, ya. Oke, sip, 1, 2. Oke, lagi 1, 2. Oke, sip, gitu ya. Nah, dia tahu produknya. Oke, nanti kalau misalnya mau dibuka, Ibu boleh dibuka. Nanti saya beli ya. Dibeli langsung. Ya, saya itu suka kayak Bu. Tapi tadi yang bikin saya pecah. Bu, bukanya? Oke. Nah, ini kalau produknya seperti ini, kita buka, otomatis kan orang melihat. Sebenarnya kalau tanpa dibuka pun bisa nggak Bu Mini? Bisa sih. Tapi kalau kita buka sesuatu terus kita patahkan, orang yang melihat produk kita pada saat kita foto dia sudah paham bahwa oh itu tuh renyah, oh itu tuh bagus. Nah ini psikologis ya Bapak Ibu ya. Jadi fotografer itu juga harus belajar psikologis. Gitu. Posisi pada saat badan kayak Ibu tadi kelihatan bahwa kalau di foto model itu harus ada posisinya. Jadi kaki di depan ini, terus posisi kaki belakang harus seperti ini. Kenapa? Karena itu kan memperlihatkan siluet tubuh. Jadi kalau ibu-ibu sosialita itu udah tahu dia kalau foto supaya kelihatan ramping.
misalnya nggak posisinya kayak gini, ini kan posisi pada saat sendiri. Tapi kalau grouping, masukin aja badannya. Bersembunyi supaya badannya kelihatan lebih lebih singset. Ya ada triknya semua. Semua itu ada triknya, semua itu ada angle-nya. Intinya fotografi yang bagus memahami angle-nya dari mana. Oke. Ini saya buka tadi mas bentar. Pakai kamu. Kompeten kerja lah gitu ya. Iya bu. Ada daun nggak ya? Jadi dari daun betul. Nah ini lagi nih, ini gambaran lagi ya, belajar ya, kita belajar sama-sama ya. Packaging itu adalah raw material untuk packagingnya Bapak Ibu, oke? Ini kelemahannya UMKM lagi. Pastikan botol seperti ini Anda harus punya banyak. Kenapa? Pada saat orang difoto seperti ini, dia kan maunya tahunya dapatnya botolnya seperti ini. Kenapa? Karena yang difoto seperti ini. Ya tapi kan kemarin waktu beli cuma sedikit Bu ini, terus itu habis, nggak bisa. Pembeli itu tidak mau tahu alasan seperti itu. Oke? Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang seperti ini pastikan raw materialnya banyak dan pasti ada. Jadi harus punya supplier yang 1, 2, 3. Misalnya 1 nggak ada, beli kedua. 2 nggak ada, beli ketiga. Gitu ya Bapak Ibu. Jangan punya satu-satunya supplier yang harusnya di situ aja ya, di situ aja nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Pastikan botol packaging itu seperti itu terus menerus. Kecuali Bapak Ibu memberitahukan lebih dulu ke orang dan sudah membuat foto yang berbeda sesuai dengan foto yang ini. Berarti Ibu harus foto ini difoto, botol seperti itu difoto. Jadi kalau Ibu nanti mau menawarkan misalnya, maaf ya Kak, yang kayak gini fotonya, botolnya kebetulan habis. Jadi mau yang seperti ini enggak? Itu kan kita jujur, gitu loh. Dan customer akan merasa bahwa oh iya ya, saya dihargai dan dia menyampaikan hal sekecil apapun untuk saya. Oke? Jadi customer merasa bahwa ya rajanya customer itu ya seperti itu gitu. Kan bukan berarti kita menghamba, tapi kita memberitahukan sesuatu yang jujur, yang baik. Walaupun sebenarnya isinya sama. Lu cerewet kok, nggak mau packagingnya kayak gini, nggak bisa Bapak Ibu. Kita namanya orang jualan, itu ya kita harus prepare segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Oke? Oke. Sip. Yang ini saya foto, yang itu nanti difoto lagi. Oke, sip. Berarti yang ini tidak ada, ya intinya yang ini tidak ada botol yang lain kan? Cuma ada ini ya. Ibu sini, dekat-dekat sini. Nah loh, baterainya habis. Ibu, dekat-dekat sini fotonya. Ibu mana handphonenya Ibu? Saya juga handphonenya juga. Saya jadi cari position maksudnya. Oh iya.
Ini kan tadi punya saya ini, papa. Jadi matanya dikit kan, lihat seperti ini sudah benar. C. Betul, jadi bisa terbaca. Jadi orang pada saat itu upload, orang bisa terbaca, ya. Ini sebenarnya kalau mau pakai yang minumannya dituang, ini bisa juga. Kenapa? Karena di sini nanti misalnya contoh ini gelas. Ini contoh ini gelasnya tapi jangan kayak gini. Kenapa? Ini nanti nggak kelihatan. Cari gelas yang transparan. Oke? Seperti itu. Oke, yang itu mau difoto apa nanti ibu foto sendiri? Oh, ini siap. Siap ibu. Oke, sudah makanan minuman sudah. Yang lain apa? Yang mau difoto apa? Bapak ibu. Oh, yang ini. Ini apa bu? Dari lengkapnya. Oh, berapa ini bu? 65. Oh, iya masih. Nanti kalau ibu yang mesti kamu tuh. Ini saya jadi target pasar ya. Tadi banyak sih yang bawa beras mana? Yang bawa beras bawa beras mana? Ini ya Pak berasnya ini. Ayo ini sama jagung ini. Ayo, Kalau panen jagungnya monggo Pak. Oh, enggak. Oh, sendiri-sendiri kok. Coba Bapak. Jagungnya panen Ya, handphone. Posisinya di sini. Baru kalau saya hitung nanti baru Bapak ini ya. Oh, ini pasang ini kok ganti. Tiga. Bapak. Aku dia dari dulu kan Ini posisi. mau ada nomor jenengan ini. Iya, jadi tinggal nanti. Kalau yang plus Cukup Pak. Cukup. Kelupaan. Tolong ya, misalnya produk saya. Oh, ini soalnya beda-beda. mau gunanya siapa? Banyak sekali. Ya produksinya ada 8 macam. Karena aneka. Nah, ini Bu, saya ajarin Bu kan caranya itu. Waduh, kurang oke dan sampai iki mau. Ibu, kurang iya. Kurang oke. Ini Bu caranya. Ya.
Kalau ibu taruh cuma segitu, tempelin di tembok, itu flat, datar. Matanya manusia pada saat melihat produk nggak benar. Akhirnya point of interestnya orang itu bakalan like, skip, tidak bakalan like dan tidak bakalan beli. Kalau gimana itu Mas? Sender tinggal. Oh, beda. Ya, itu caranya. Lagi asin tanggal macam itu. Sebenarnya kayak singgol-singgol. Mas kayaknya ini kamu harus landscape dulu. Ada nggak kamu sendiri bahan? Oh, atau ini aja mas, ini mas. Yang Monggo produk Lombok Pak ada. Lombok sekitar kan. ini kan mas. Salah tuh lah. Oh, hasilnya salah. Ya. Nah, ini tadi yang sekarang dulu kan, ini kan posisinya udah benar. Jadi tinggal ada posisi selatan. Nah, itu jadi oh, itu tinggal protein di bawahnya putihnya ke bawah. Mbak langsung tak buat story. Oh, Langsung tak buat story. ya. Nanti langsung ada yang beli. Terus saya. Iya, saya. Karena beda fotografi yang biasa Bapak Ibu ambil UMKM, kan orang udah terbiasa, oh ya ini UMKM udah kelihatan. Begitu ada lighting, begitu ada susunan yang namanya styling di situ, ada unsur-unsur yang lain, pasti orang beda. Ini kok beda? Iya, ini hasilnya bagus. Itu ya Bu. Nah, itu bisa dapat semua. Dikirim ke mana Bu? Mana Bu? Nanti pakai yang ini. Nanti Kirim di langsung kirim ya Bu. Ini tadi kan itu ya. Kemarin tuh dari dinas koperasi provinsi tuh. Ini dia mau ngambil foto. Oh, itu ini dulu. Ini apa ya? Dinas koperasi. Tadi kan di mana? Dinas pertanian ya. Saya tinggal di sini. Punya teman saya enggak? Ya. Namanya pelumpaannya kamu ya? Ibu-ibu. Tidak seusia ibu. ada yang Ya. Yes. Itu namanya close up. ada yang dia dulu ada masalah. Oke, Oh, udah sekok ini nggak bisa sampai gitu. Iya. Udah ya mas, udah Bapak Ibu semuanya, kita mau, masih ada yang mau nanya mungkin, ini kok lama sekali ya, jadwalnya saya harusnya cuma 1,5 jam, berarti tidak terasa ya Bapak Ibu ya, Asiknya. karena belajarnya mungkin berasa asik, oke. Dan itu tapenya buat apa? Itu produk kita juga. Oh, ya karena intinya tidak bisa difoto semua, hanya sebagian. Nanti kalau Bapak Ibu merasa oh ada yang mau difoto ya intinya WA saya, tanyakan ke saya ada waktu apa tidak, monggo sih. Intinya kalau di sini hanya gambaran kecil. Nah gambaran kecil aja masuknya 3 jam loh Bapak Ibu. Harusnya 1,5 jam ya. Ya harusnya 1,5 jam Bu, tolong ditambah ya Bu 1,5 nanti 1,5 jam nanti ditarikin bulan. ditarikin 1,5 jam. Saya minta foto barengnya sama
Bapak Ibu, untuk dokumentasi saya juga pribadi. Yang ini saya bersihkan dulu, saya take out dulu, nanti Bapak Ibu makan saja dulu nggak apa-apa. Oke, mungkin lupa sampai 10 menit. Oke, begitu Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu. Yang penting hari ini ilmunya bermanfaat, berkah, barokah, bisa menambah rezekinya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin sekiranya belum bisa saya jawab, boleh tanyakan saya via WA. Yang tadi saya sampaikan adalah harus ada nama dan produknya, supaya waktu saya save, saya tahu apa namanya Bapak Ibu itu siapa, terus produknya apa. Oke, itu oke. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa ya? Pak, ada bukan kayak gitu Pak, saya cuma pakai konsolnya jago. Iya, pakai nama ini. Ya, sok doang. Itu tadi nggak kelihatan. Ayo. Mbak, cincin. Ayo.